Satu malam bersama gadis. Bab 094. ARGGGH, astaga. Teriak Damian terkejut saat melihat Yura yang tengah berdiri di belakangnya sambil memakai masker, yang membuat wajahnya terlihat seram dan menyerupai hantu perempuan yang berwajah pucat. Yura menggelengkan kepala saat melihat Damian begitu shock saat melihatnya. Oh ya ampun, sudah menjadi duda tapi tetap saja takut dengan hantu. Seru Yura, sambil melepaskan masker yang ia tempelkan di wajahnya. Tidak ada hubungannya antara menjadi duda dan takut dengan hantu, ucap Damian sambil terengah-engah mengusap perutnya karena terkejut. Yura pun geleng-geleng kepala lagi saat melihat tingkah Damian yang membuat ginjalnya geli. Apa barusan Kak Damian terkena serangan ginjal? Tanya Yura. Penyakit apa itu? Tanya Damian. Lalu duda muda dan tampan ini kemudian duduk di kursi meja makan, untuk menetralisir perasaannya yang masih terguncang karena ia mengira jika tengah melihat hantu. Sikapmu membuatmu tersungging, ucap Yura, karena ia merasa jika Damian menganggapnya jelek, karena ia terlihat begitu terkejut. 21. Tersinggung. Ralat Damian, entah berapa nilai pelajaran bahasanya. Kenapa orang seperti Yura bisa lulus dan kuliah di kampus yang bagus? Ini sudah malam, kenapa Kak Damian malah minum kopi? Minum kopi malam-malam itu tidak baik untuk kesehatan, lebih baik Kak Damian minum susu untuk menggantikan minum kopi. Tenginnya begitu, tapi aku ingin susu murni. Susu yang langsung dari pabriknya. Damian membatin. Entah kenapa setiap melihat Yura pikirannya jadi kemana-mana, padahal selama ini Damian adalah seorang pria yang baik dan sopan. Tapi entah kenapa saat melihat Yura, pikirannya selalu saja berubah menjadi mesum. Ya Tuhan, aku anak baik, jadikanlah aku duda yang baik, hapuslah pikiran-pikiran kotor dalam otakku. Apa Kak Damian tahu? Jika terlalu banyak minum kopi itu tidak baik untuk kesehatan, ucap Yura lagi, karena ia melihat Damian hanya diam saja dan terus menikmati kopinya tanpa memperhatikan Yura. Tanpa Yura tahu sebenarnya, jika saat ini Damian tengah berusaha menghilangkan pikiran-pikiran aneh tentangnya. Kak Damian, aku bicara padamu. Jangan diam saja dan pura-pura tidak mendengar. Ucap Yura kesal dan kini duduk di hadapan duda ori itu. Aku mendengarnya, pelankan suaramu. Ini sudah malam, jawabnya dan kini ia melihat wajah Yura yang cantik, rambut gadis itu dicepol ke atas hingga memperlihatkan leher jenjangnya. Ops, maaf, Yura bicara dengan suara yang dibuat berbisik, dan menutup bibir mungilnya dengan kedua tangannya. Kau sendiri sedang apa malam-malam berkeliaran? Tanya Damian. Aku haus dan ingin mengambil minum, jawabnya. Setelah itu tidurlah, ini sudah malam, ucap Damian, tapi tiba-tiba ia terlihat meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Kenapa? Tanya Yura khawatir, karena ia melihat wajah Damian tiba-tiba menjadi pucat. Damian menggelengkan kepalanya, dan berusaha terlihat baik-baik saja. Tidak apa-apa, ini sudah biasa, jawabnya. Kak Damian pasti terkena asam ginjal, ucapnya tiba-tiba. Asam lambung, bukan asam ginjal, seru Damian meralat ucapan Yura tentang apa yang ia rasakan. Damian berpikir jika sebaiknya Yura mengganti jurusan kuliahnya untuk tidak menjadi dokter. Karena ia takut jika Yura menjadi dokter, maka penyakit-penyakit baru akan bermunculan sesuai versinya. Mungkin nanti akan ada pasien yang terkena radang jantung, serangan usus, batu paru-paru atau mungkin akan ada pasien dan mengalami ginjal buntu. Ya Tuhan, baru membayangkannya saja Damian sudah mengalami ngilu otak. Sudah dipastikan jika akan ada banyak pasien frustasi karena depresi dengan penyakit yang mereka idap, karena tidak ada obatnya. Ya itulah penyakitnya,
Tapi yang jelas sebaiknya sekarang Kak Damian istirahat. Ayo aku antar ke kamar. Ajak Yura mulai menggandeng tangan Damian. Sepertinya rasa hausnya tiba-tiba menghilang begitu saja saat melihat Damian tidak baik-baik saja. Apa tadi dia bilang? Ke kamar. Astaga, yang benar saja. Masa dia mau mengantarkanku ke kamar? Bagaimana kalau aku hilaf dan malah mengajaknya masuk untuk arggggh? Ya Tuhan, hilangkan pikiran kotorku ini. Jerit Damian dalam hati. 22. Tidak usah, aku pergi ke kamar sendiri saja. Bukankah kau haus? Sebaiknya kau minum saja. Ucap Damian mencoba untuk bangkit dan akan pergi ke kamarnya. Ia tidak mau jika nanti, pikirannya akan semakin kalut jika ia terus berdekatan dengan Yura. Damian sendiri merasa aneh, kenapa ia bisa memiliki pikiran-pikiran aneh pada Yura. Tidak mungkin jika ia menyukainya kan? Ya, itu tidak mungkin. Yura adalah sahabat adiknya yang berarti ia harus menganggapnya juga sebagai adik. Jangan menjadi duda ngeyel. Ayo aku bantu ke kamar, kalau Kak Damian tiba-tiba pingsan aku kan bisa langsung menggendongmu, Kak. Seru Yura. Untuk kesekian kalinya, Damian tertawa mendengar Yura yang mengatakan jika ia akan menggendongnya. Damian tidak bisa membayangkan tubuh mungil Yura akan menggendong tubuh tinggi tegapnya. Kau tidak akan kuat menggendongku, apa kau tidak sadar dengan ukuranmu? Ucap Damian di sela-sela tawanya, sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Jangan meremehkan kekuatanku, kalau Kak Damian tidak percaya aku bisa menggendongmu sekarang juga. Ucap Yura, sambil menarik tangan Damian agar melingkar di lehernya. Tapi sayangnya, yang Yura lakukan justru malah membuat jantung dan ginjal Damian jungkir balik karena posisi mereka kini seperti Damian yang sedang memeluknya dari belakang. Ye Yura, jangan begini. Damian segera melepaskan tangannya dari leher kecil Yura. Ia takut jika Yura menggendongnya dari belakang, justru tangan mungilnya tidak akan sampai ke kakinya dan malah salah memegang. Bisa saja tangan Yura nanti tersesat di kebun pisang tunggal milik Damian. Astaga, pikiran Damian terlalu jauh, hingga membuat ia frustasi sendiri dengan pemikirannya. Arggggh, teriak Damian frustasi sambil mengacak-acak rambutnya. Ia merasa tersiksa pemikirannya yang aneh pada Yura. Ya ampun, pasti penyakit asam ginjalnya semakin parah, ucap Yura khawatir. Sepertinya yang asam itu otakku bukan ginjalku. 23. Saat pagi tiba, Damian bangun dengan tubuh tak nyaman. Kepalanya sakit, matanya berkunang-kunang juga perutnya yang terasa perih. Sepertinya ia memang sedang tidak sehat. Untung saja hari ini adalah hari libur, jadi ia bisa bangun terlambat dan menghabiskan waktunya lebih banyak untuk beristirahat. Jadi, ia memutuskan untuk tidak keluar kamar dan berharap jika keadaannya akan membaik. Melihat keadaan pagi yang sepi, Delisa merasa aneh karena kakaknya itu tidak ikut sarapan bersama. Ia pun lalu bertanya pada Naima, keadaan Naima kini memang sudah mulai normal. Walaupun ia masih belum bisa berjalan normal sepenuhnya. Tapi untuk bicara juga berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, Naima sudah sangat lancar. Bibirnya kini sudah kembali ke bentuk semula, dan sudah kembali simetris seperti sedia kala. Oma, di mana kakak? Apa dia tidak ikut sarapan bersama? Tanya Delisa. Sedangkan Yura, ia hanya menyimak percakapan antara Delisa dan Naima. Sebenarnya ia curiga dengan keadaan Damian. Tapi, ia belum mau membuka suara. Biarlah nanti Delisa yang melihatnya. Karena ia tidak mungkin masuk dan melihat keadaan Damian. Bukan apa-apa, hanya saja ia takut jika melihat duda tampan dan ori, maka jiwa jomblonya akan bangkit. Juga Yura tahu bagaimana riwayat Naima di masa lalu yang konon katanya mempunyai penyakit hati,
membuat Yura lebih waspada karena takut jika Naima akan kembali menjadi ganas setelah ia sembuh. Padahal Naima sudah benar-benar berubah, hanya saja mungkin aura menakutkan masih menempel di wajahnya. Hingga membuat Yura menjadi waspada. Tidak apa-apa, karena menjaga itu lebih baik daripada terjatuh dalam kebuasan sang nenek Grandong. Sepertinya kakakmu belum bangun. Biarlah dia istirahat, setiap hari dia bekerja sampai lupa waktu. Jadi, mumpung ini hari libur, sebaiknya biarkan dia beristirahat lebih lama. Jawab Naima, sambil meminum teh hangat kesukaannya. Ia lebih suka meminum teh di pagi hari ketimbang minum susu atau yang lainnya. Apa mungkin dia sedang sakit? Tanya Yura. Sakit? Tanya Naima. Tatapan nenek Grandong kini mengarah pada Yura. Nyali Yura yang hanya sebesar biji jagung, jika menghadapi Naima mendadak menjadi sebesar kotoran cicak. Entah kenapa ia begitu takut melihat nenek sahabatnya ini. Iya, aku pikir Kak Damian sakit. Karena semalam aku melihat wajahnya sangat pucat, juga ia merintih sakit sambil memegangi perutnya. Jawab Yura. Mendengar penuturan Yura, Delisa pun langsung pergi meninggalkan meja makan dan menuju kamar Damian. Ia takut jika apa yang diucapkan oleh Yura itu benar, jika Damian tengah sakit. Kini di meja makan tinggallah Naima dan Yura hanya berdua saja. Kenapa kau diam saja? Ayo sarapan temani aku. Biar Delisa melihat kakaknya dulu. Ujar Naima. Iya Oma, jawab Yura, sambil menahan takut jika ia akan ditelan oleh sang nenek Grandong. Jangan gugup seperti itu. Aku tidak akan memakanmu. Ucap Naima, wanita itu menyadari jika Yura tengah gugup berada dekat dengannya. Tak mengapa, ia mengerti kenapa banyak orang menilainya begitu, karena di masa lalu ia memang seorang wanita jahat dan durjana. Ia bahkan tak segan menghancurkan kebahagiaan orang lain dan melakukan berbagai tindakan yang tak layak untuk ditiru. Sungguh, bayang-bayang masa lalunya telah menyebabkan perasaan 24. Tertekan di dalam diri banyak orang. Naima benar-benar menyesal, tetapi apa daya, takdir sudah digariskan begitu. Kini tugasnya adalah menerima kenyataan dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Naima mulai merasa optimis dengan berpikir, jika Tuhan masih memberinya kesempatan hidup, mungkin masih ada harapan baginya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Naima Alkap berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak akan pernah mengulangi kesalahannya di masa lalu. Andaikan nanti Damian memiliki istri, maka Naima akan memperlakukannya dengan sangat baik. Tak akan pernah ia bersikap buruk lagi. Seperti apa yang telah ia lakukan pada Diandra. Oma. Terdengar suara Delisa yang panik sambil berlari menghampiri Naima dan juga Yura. Ada apa? Tanya Naima khawatir saat melihat cucunya menangis. Oma, Kak Damian tidak baik-baik saja. Dia pucat sekali, tubuhnya juga dingin. Ucap Delisa sambil terus menangis. Saat tadi ia masuk ke kamar Damian, Delisa pikir jika kakaknya tengah tidur. Lalu ia mendekati tubuh kakaknya, karena ia merasa jika wajah Damian sangat pucat. Delisa pun mencoba untuk membangunkan Damian, dengan sedikit mengguncang tubuhnya. Akan tetapi Damian tidak bergeming. Lalu Delisa pun mengguncangkan tubuh Damian dengan lebih kuat, akan tetapi Damian tetap saja tidak merespon. Akhirnya Delisa dan memeriksa tubuh kakaknya itu, dan ternyata tubuh kakaknya itu terasa sangat dingin dan bahkan ia tidak mau membuka matanya. Delisa yang paling berlari dan meminta bantuan pada para pelayan untuk membawa Damian ke rumah sakit. Lalu setelah itu, ia kembali menghampiri Naima dan juga Yura untuk memberitahukan keadaan kakaknya itu. Yura yang khawatir pun langsung berlari untuk melihat sang duda tampan,
yang sedang dibopong oleh para pelayan laki-laki untuk dibawa ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Tanpa disuruh ia ikut masuk ke dalam mobil dan memegangi kepala Damian. Sebagai calon dokter ia mencoba untuk memeriksa Damian. Deru nafas Damian terdengar perlahan dan lemah, seolah berusaha mengumpulkan setiap sisa kekuatannya. Denyut nadi yang terasa samar di pergelangan tangannya menunjukkan betapa tidak baik-baik saja kondisi pria itu. Oh ya ampun, sudah aku duga jika dia memang tidak baik-baik saja. Gumamnya. Delisa kini sudah duduk di dekat Yura dan memegangi tubuh kakaknya sambil menangis. Kakak bangun, ucapnya. Delisa, kita harus cepat, kakakmu harus segera ditangani. Ucapnya. Delisa pun mengangguk dan meminta sopir untuk lebih cepat menjalankan mobilnya, agar mereka bisa segera sampai di rumah sakit. Dan Damian bisa segera diperiksa. Ya Tuhan, jangan kau apa-apakan duda tampan ini. Biarlah dia bahagia bersamaku. Astaga, Yura merasakan keguncangan di hatinya saat membayangkan hidup bahagia bersama Damian. Namun, bisakah mimpi itu menjadi kenyataan, mengingat sifat Damian yang begitu sulit untuk jatuh cinta? Akankah Yura mampu memenangi hati Damian, dan mewujudkan impian menjadi istrinya kelak? Pikiran itu terus menggelayut di benak Yura, membawanya ke labirin perasaan yang tak berujung. Oh ya ampun, saat ini Damian sedang tidak baik-baik saja, kenapa pikirannya malah sangat jauh dan 25. Berharap ia malah menjadi istri dari sang duda muda dan tampan. Apalagi Damian masih ori dan pisangnya belum pernah muntah di ladang manapun. Saat pikirannya sedang kalut, tiba-tiba saja Damian bergerak. Perlahan ia membuka matanya, dan sialnya kini kepala Damian sedang berada di atas pangkuan Yura, hingga saat ia membuka mata maka wajah Yura lah yang terlihat. Damian yang merasa jika itu adalah mimpi, kemudian ia pun mendekatkan kepalanya ke tubuh Yura. Tangannya melingkar di pinggang kecil Yura dan menelusupkan kepalanya di bawah dada mini Yura. Hangat. 26. Hari ini Valdi mengumpulkan keberanian untuk menemui Aura, rindu yang teramat dalam pada putri kecilnya. Namun, sejak kejadian tersebut, Aura dan Stefano memutuskan untuk menginap di rumah Andara, tempat perlindungan mereka. Stefano sangat yakin Valdi akan mencoba mencari keberadaan istrinya, dan sebagai suami yang ingin melindungi Aura, ia cemas jika kehadiran Valdi justru akan merobek luka perih yang kini menghantui hati Aura. Perasaan bercampur aduk memenuhi dada Valdi, antara penyesalan dan juga rasa bersalah, menyadari betapa hilafnya ia dalam kehidupan mereka. Namun, takdir seakan menjauhkannya dari harapan untuk bisa meminta maaf dan meluluhkan hati Aura, yang tengah dilanda badai kesedihan yang merobek hatinya. Begitu juga dengan Aura, hatinya hancur dan sampai saat ini luka itu masih terasa. Jujur saja, ia belum siap untuk bertemu dengan Valdi. Tidak bisa bertemu di saat hatinya masih sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ia takut jika bertemu dengan Valdi, ia tidak bisa menerima kesalahan ayah biologisnya itu. Saat ini Valdi tengah berada di kediaman rumah Bahi, kedatangannya memang untuk menemui Aura. Tapi tentu saja tidak semudah itu, karena ia harus berhadapan dulu dengan Nyonya Bahi, yaitu Alana. Jadi, untuk apa kau datang kemari? Tanya Alana, sambil bersedekap dada. Sungguh ia tidak suka melihat pria yang hobi menanam pisang sembarangan seperti Valdi. Kau sudah tahu apa maksud dari kedatanganku? Jawab Valdi. Oh ya ampun, apa mulutmu itu mengandung banyak sekali empedu? Kenapa pahit sekali ucapanmu itu? Bersikap manislah sedikit, siapa tahu aku akan berbuah pikiran dan berbaik hati padamu. Ucap Alana. Menyebalkan. Dia mengatakan jika mulutku penuh dengan empedu.
Lalu bagaimana dengan mulutnya yang penuh dengan cabai? Pedas dan badas sekali. Valdi membatin. Baiklah, bolehkah aku bertemu dengan Aura? Pinta Valdi dengan sedikit mengurangi keketusannya dalam bicara. Masih kurang manis, jawab Alana. Astaga, kurang ajar sekali istri Andara ini. Nyonya Bahi, bolehkah aku bertemu dengan putriku? Tanya Valdi dengan pura-pura tersenyum pada Alana.